Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 263-265 Howard Zangjun, kamu terlambat. Akhir pekan yang lain. Kampus SMP No. 1 Linghai sedang gempar. Di lapangan dan di tepi danau, sekelompok siswa dapat terlihat di mana-mana. Meskipun kelompok tahun kedua dalam keadaan tegang untuk naik ke kelas 3, tidak ada banyak tekanan untuk tahun pertama. Hari ganda adalah kesempatan yang bagus bagi mereka yang baru saja masuk sekolah menengah untuk bersantai dan menyesuaikan pikiran dan tubuh mereka. Di asrama laki-laki SMP No. 1, gelombang kebisingan bergema dari lantai 2. Di asrama 205, Kevin Ye sedang berbaring malas di kepala tempat tidur. Di tangannya, dia memegang kamus bahasa Inggris yang tebal, seolah-olah membacanya dengan ceroboh. Saat membaca kamus bahasa Inggris, Kevin Ye sesekali mengalihkan pandangannya ke arah yang tidak jauh. Pada saat ini, di asrama 205, Michael Liu, ahli dalam hal yang begitu baik, saat ini sedang mengelilingi Howard Zhang dan menilainya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperlihatkan ekspresi penghargaan dan penghargaan. Cek, Hyacin, aku masih merasa ini belum cukup. Taisu, kenapa kau tidak ganti dengan set itu dan lihatlah, aku merasa ini masih secantik sebelumnya. Michael Liu menatap Howard Zhang dan berkata dengan kekuatan yang dalam. Howard Zhang menampakkan ekspresi getir, ini masih ditukar. Liu tua, bisakah kau melakukannya? Aku sudah menukar beberapa set. Michael Liu terkekeh, Hyacin, kau sudah berusaha keras untuk berkencan denganku kali ini, tentu saja kau harus berhati-hati. Michael Liu kemudian menggoda, Katakanlah, penampilanmu sudah sangat mengkhawatirkan, jika kau tidak berdandan sedikit lebih baik, maka itu akan sangat menakjubkan. Jika kita menakut-nakuti mereka, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Howard Zhang bergumam dengan mulut terbuka, dan dengan wajah tidak senang, dia bergumam kepada Michael Liu, mengapa aku terlihat begitu mengkhawatirkan? Mengapa aku terlihat begitu mengkhawatirkan? Pada saat ini, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk menyela, dan tertawa nakal, baiklah, Hyacin, jangan dengarkan Liu tua, apakah dia iri dan cemburu? Howard Zhang mendengus pada Michael Liu dengan bangga, benar, kamu hanya iri dengan penampilanku. Michael Liu segera membalas, siapa yang iri padamu, siapa yang iri padamu? Suara Michael Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi hampa, meskipun kamu terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan tuan muda ini, kamu masih sedikit kurang. Bagaimana mungkin tuan muda ini iri padamu? Howard Zhang tertawa terbahak-bahak, oh, begitukah? Tentu saja. Michael Liu menjawab dengan arogan. Namun, Howard Zhang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya, kakak Ye, lihatlah betapa sombongnya Liu tua. Menurutku, sebaiknya kau tidak mengajarinya ilmu bela diri lagi di masa depan. Kalau tidak, jika dia secara tidak sengaja membuatnya menjadi orang yang lebih baik, bukankah itu akan mengakhiri hidup gadis-gadis di sekolah kita? Kevin Ye tertawa, itu benar, itu benar. Ketika Michael Liu melihat bahwa Howard Zhang dan Kevin Ye tidak punya waktu untuk menggodanya, hatinya langsung menjadi tidak senang dan dia melotot tajam ke arah Howard Zhang, Hyacin, kau berjuang untuk mendapatkan sesuatu dari ini, untung saja kakak ini merelakan liburanmu untuk memberimu sedikit perubahan bentuk, apakah ini caramu membalas budi padaku? Kau tidak berperasaan. Tetapi meskipun dia berkata demikian, Michael Liu masih memiliki hati yang bergairah untuk berlatih ilmu bela diri. Meninggalkan Howard Zhang di belakang, dia berjalan ke sisi Kevin Ye dalam 3 langkah, dan setelah itu, dia memaksakan senyum menyanjung, saudara Ye, kamu berjanji untuk mengajariku seni bela diri setelah semester ini berakhir, kamu harus menepati janjimu, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Melihat Michael Liu begitu gugup, Kevin Ye tersenyum dan menutup kata-kata besar di tangannya, dengan sengaja membuatnya tampak misterius, tentu saja, aku, Kevin Ye, tidak pernah mengingkari janjiku. Kata-kata Kevin Ye membuat Michael Liu merasa lebih tenang, dan dia tertawa, aku sudah mengatakan bahwa saudara Ye pasti tidak akan berbohong padaku. Melihat Michael Liu yang merasa puas diri, Kevin Ye mengganti topik pembicaraan, Liu tua, jangan khawatir, aku tidak akan menipu siapapun. Namun, kakak Yemu memiliki banyak buku panduan kultivasi, dan ada banyak sekali jenisnya. Ketika saatnya tiba, apakah mereka akan mengajarkanmu keterampilan tingkat atas, tingkat menengah,
atau bahkan tingkat bawah, dan kemudian semuanya akan tergantung pada kinerjamu. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, Howard Zhang langsung tertawa sendiri, dan menyeringai lebar. Di sisi lain, wajah Michael Liu menunjukkan ledakan kecanggungan, tetapi terus menyenangkannya. Jangan, Kakak Ye, aku telah melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini. Aku ingin mempelajari seni bela diri kelas 1. Kevin Ye tertawa, Liu tua, apakah kinerjamu bagus atau tidak bukanlah yang kamu bicarakan, kamu harus mengambil tindakan. Michael Liu tertegun sejenak, matanya terus-menerus membalik-balik, tindakan praktis. Pada saat ini, Howard Zhang berjalan di depan keduanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nakal, Liu tua, kenapa kamu tidak memiliki kebijaksanaan? Katakan padaku, bagaimana Kakak Ye menunjukkan kekuatan ilahinya kemarin? Namun, kamu masih belum bergerak. Tidak heran Kakak Ye tidak ingin mengajarimu seni bela diri. Setelah mendengar penjelasan Howard Zhang, Michael Liu langsung mengerti dan tersenyum. Oh, jadi itu yang dimaksud Kakak Ye. Aku mengerti, aku mengerti. Tanpa menunggu Michael Liu selesai berbicara, Howard Zhang berkata dengan wajah bingung, aku berkata, Liu tua, saat ini, kau masih memanggilku Kakak Ye, sepertinya kau sama sekali tidak memiliki ketulusan. Michael Liu segera tersadar dan menarik Kevin Ye. Oh, aku mengerti, Kakak ipar, kau adalah saudara iparku. Howard Zhang kemudian tertawa bangga, benar-benar anak yang harus diajari. Kevin Ye menatap kedua orang yang sedang bermain trik dan bernyanyi satu sama lain dengan wajah penuh garis-garis hitam. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Michael Liu benar-benar akan begitu tidak tahu malu, untuk belajar seni bela diri, ia langsung mengkhianati kakak perempuannya. Duduk dari tempat tidur, Kevin Ye berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, cukup, Hyacin, Liu tua, kalian berdua tidak perlu tinggal di sini dan menonton kesenangan ini. Jika Ming Mei tahu bahwa kalian berdua diam-diam mengolok-oloknya, maka kalian berdua akan memiliki akhir yang baik. Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang tanpa daya, sementara ekspresi mereka berdua aneh. Terutama Howard Zhang yang mengerutkan bibirnya dan berkata, Kakak Ye, apa yang kamu katakan tidak benar. Sangat mudah membuat Kakak Liu menangis dan kamu masih berani mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, aku tidak percaya. Michael Liu juga tertawa, itu benar, kakak ipar, aku sudah memutuskan kakak iparmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kevin Ye tidak bisa berkata apa-apa terhadap kedua orang bodoh ini. Dia hanya berkata kepada Michael Liu, oh, Liu tua, orang yang mengkhianati kakak perempuan itu begitu lugas dan tidak tahu malu, kamu adalah satu-satunya. Menghadapi lelucon Kevin Ye, Michael Liu tidak menanggapinya dengan serius, dan hanya terkekeh. Namun, jika dipikir-pikir lagi, Michael Liu orang ini benar-benar memiliki karakteristik pria berkulit tebal. Setelah diingatkan oleh Howard Zhang, Michael Liu menjadi kecanduan memanggilnya saudara ipar. Setelah beberapa saat, hari sudah senja di luar. Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu kemudian membersihkan pintu masuk asrama pria. Hari ini, Howard Zhang adalah protagonisnya. Mengenakan satu set lengan pendek hitam dan celana 90%, dengan otot yang kuat dan wajah yang cerah, dia tampak sangat enak dipandang. Adapun Kevin Ye dan Michael Liu, mereka berjaga di kedua sisi, seolah melindungi Howard Zhang dari kiri dan kanan. Ketiganya bisa dikatakan sebagai tokoh terkenal di sekolah. Jika salah satu dari mereka muncul, itu akan menarik banyak perhatian. Sekarang setelah mereka bertiga muncul pada saat yang sama, itu pasti akan menjadi efek yang meledak-ledak. Gadis-gadis di belakang mereka banyak sekali. Ketiganya secara alami menjadi pria paling tampan di akademi. Howard Zhang segera menunjukkan wataknya sebagai seorang diausi ketika mereka baru saja keluar dari asrama pria. Dia merasakan detak jantungnya meningkat, telapak tangannya basah oleh keringat dan kakinya lemas. Seolah-olah Howard Zhang tidak pernah segugup ini ketika bertarung melawan Jin Taiming. Ini tidak mengherankan, ini adalah pertama kalinya Howard Zhang menghadapi seorang gadis sendirian, bahkan yang terkuat dari 100 Refinement Steel tidak dapat dibandingkan dengannya. Inilah perbedaan antara Howard Zhang dan Michael Liu. Michael Liu juga dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda di sekolah, adalah hal yang normal baginya untuk memiliki pacar. Sedangkan untuk Kevin Ye, bahkan tidak perlu membicarakannya lagi. Di dunia abadi, mungkin ada lebih banyak wanita yang dekat dengan Kevin Ye daripada hanya satu kelompok, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Liu tua, kakak Ye, aku gugup. Bibir Howard Zhang sedikit bergetar. Michael Liu mengerang,
lalu berkata dengan nada meremehkan, lihatlah bakatmu yang luar biasa, apa yang membuatmu gugup. Saat kau melihat pria kecil itu nanti, ingatlah 3 keterampilan pamungkas yang kuberikan padamu, pegang tanganku, peluk pinggangku, dan cium. Aku jamin kau akan menuai banyak pahala malam ini. Kevin Ye mendengarkan omong kosong Michael Liu dari samping dan merasa jijik di dalam hatinya. Mungkinkah Liu tua mengandalkan keterampilan sempurna seperti anjing ini untuk merajalela di kampus sekolah menengah pertama No. 1 selama 2 tahun. Dengan 2 pelindung hebat Kevin Ye dan Michael Liu yang mendukungnya, Howard Zhang akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri. Mereka bertiga maju hingga mencapai sebuah taman di tengah danau yang berseberangan dengan mereka. Saat itu sudah sore dan ada banyak orang yang berolahraga di taman itu. Tampaknya sangat hidup. Qiaqin, di mana kau dan gadis kecil itu bertemu? Karena taman ini begitu besar, kita seharusnya tidak mencarinya, kan? Benar, benar. Jika kita tidak memiliki nama kode, kita hanya akan mencoba mencari tahu secara membabi buta. Jika kita membuat kesalahan, itu akan menjadi kesalahpahaman terbesar yang pernah kita alami. Saat Howard Zhang mendengarkan Kevin Ye dan gumamannya, dia juga merasa tidak yakin di dalam hatinya. Memikirkan kembali kata-kata pada surat berwarna biru itu, Howard Zhang berkata tanpa daya, dia nampaknya hanya mengatur untuk bertemu denganku pada pukul 6 malam di Central Lake Park. Michael Liu menatap Howard Zhang seolah-olah sedang menatap alien, dan mengumpat, apa ini? Apakah kita harus bertanya kepada seorang gadis jika kamu sedang berkencan? Namun, reaksi Kevin Ye benar-benar berbeda dari Michael Liu. Ekspresi wajahnya berubah dari main-main menjadi senyum dingin, dan dia berkata dengan lembut, Liu tua, kurasa tidak perlu bersusah payah, karena dia sudah ada di sini. Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama tercengang, karena mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Kevin Ye. Namun, mereka segera mengerti, karena ketika mereka linglung, sebuah suara yang sejelas burung oriole datang dari belakang mereka. Itu dalam bahasa nasional yang tidak begitu mereka kenal, Howard Zhang, kamu datang terlambat. Sang. C264 Porbia Macropila. Suara wanita yang jernih dan merdu langsung menarik perhatian Howard Zhang dan Michael Liu, dan mereka pun segera menoleh. Michael Liu memasang wajah penuh rasa ingin tahu, karena ia ingin melihat dengan tepat produk ekstrim mana yang benar-benar akan mengincar pemuda gegabah seperti Howard Zhang. Namun, wajah Howard Zhang dipenuhi kegugupan, seolah-olah ia belum siap secara mental untuk itu. Namun, ketika mereka berdua menoleh, mereka berdua tertegun sejenak. Di depan mereka, di bawah pohon willow yang menangis, berdiri seorang gadis cantik, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah oval dan kulit putih. Rambutnya menjuntai di punggungnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Hanya dengan melihat penampilannya saja, gadis ini jelas merupakan kecantikan yang langka, mampu bersaing dengan boneka porselen, Lanakin. Namun, gadis ini berpakaian berbeda. Ia mengenakan kimono besar, bakiak, dan memegang pedang di tangannya. Ini bukan kencan, ini kencan. Mengingat bahasa Mandarin gadis itu yang tidak lengkap, Michael Liu langsung tertawa terbahak-bahak, Qiaqin, kamu benar-benar beruntung dengan wanita, ini adalah gadis dari pulau. Jelas bahwa kata-kata Michael Liu dipenuhi dengan ejekan dan lelucon. Howard Zhang juga muram, dan benar-benar bingung. Ekspresi wajah gadis dari benua Samudra Timur itu tenang saat dia melangkah ke arah Howard Zhang dan dua lainnya. Matanya menyapu Howard Zhang terlebih dahulu, lalu dengan cepat mendarat di tubuhnya. Ye Sang, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Sedikit rasa hormat melintas di wajahnya yang sedingin es. Ketiga orang itu menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu karena mereka memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Terutama ketika Michael Liu terus mengulang dalam benaknya, kapan teman-teman internasional muncul di sekolah menengah pertama Linghai nomor 1 kita? Dari mana gadis ini berasal? Setelah menyapa Kevin Ye, tatapan gadis itu sekali lagi kembali ke Howard Zhang dan berkata dengan ekspresi tidak senang, Howard Zhang, kamu baru saja terlambat. Kami, benua Laut Timur, adalah negara yang mematuhi waktu. Terlambat untuk acara besar seperti itu bertentangan dengan semangat seni bela diri dan tradisi. Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama tidak berdaya dan kehilangan kata-kata. Keduanya saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang dipikirkan masing-masing. Michael Liu dengan santai berjalan di depan gadis itu dan menggoda, Nona, meskipun negara kita berbeda, tetapi setidaknya kita memiliki budaya yang sama, jangan menggertak saya karena saya tidak memiliki budaya. Kencan adalah kencan, mengapa itu semangat seni bela diri, tidak perlu seperti itu. Kencan.
Gadis itu tertegun sejenak, dia tampak memikirkan kata tanggal dan bertanya dengan ekspresi aneh, apakah ini dianggap tanggal? Michael Liu tertawa, tentu saja, kamu telah mengirim pesan kepada Hyacin kami untuk mengundang kami, bukankah ini kencan? Setelah ragu sejenak, gadis itu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu kita sebut saja kencan. Meskipun dia mengatakan ini, gadis itu masih tidak dapat mengerti dalam hatinya, orang-orang dari timur benar-benar aneh, apakah duel seni bela diri dapat disebut kencan? Aku sepertinya tidak cukup memahami budaya timur. Aku harus belajar lebih banyak di masa depan. Jika Michael Liu tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini, dia pasti sudah memuntahkan seteguk darah sejak lama. Sambil menertawakan Howard Zhang, Michael Liu dengan keras menamparkan pantat Howard Zhang dan berkata, Hyacin, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan berhubungan dengan seorang gadis dari pulau kecil. Namun, dikatakan bahwa semua gadis pulau itu sangat menarik. Hanya ini yang dapat aku bantu. Sekarang terserah padamu. Saat dia mengatakan itu, Michael Liu tanpa malu-malu mendorong Howard Zhang dari belakang. Howard Zhang tidak menyadarinya karena dia terhuyung-huyung di depan gadis itu. Pada saat ini, kegugupan Howard Zhang menyerang lagi, dan rasa malu serta malu muncul di wajahnya yang cerah. Dia berkata kepada gadis itu, halo, namaku Howard Zhang. Tidak dapat dihindari baginya untuk memperkenalkan dirinya karena kesopanan. Meskipun gadis itu tertegun, dia tetap menjawab dengan sangat sopan, Howard Zhang Jun, namaku Liu Sengmin Yue. Mendengar nama belakangnya, Michael Liu merasa sedikit takut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, dan sudut mulutnya terus bergumam, Liu Seng. Itu tidak mungkin begitu kebetulan, itu pasti tidak mungkin begitu kebetulan. Kevin Ye mengangkat pandangannya dan melirik Michael Liu, Liu tua, apa yang kamu gumamkan? Michael Liu menjadi cerdas, tidak ada. Kemudian, Michael Liu tertawa, saya katakan saudara ipar, misi kita untuk hari ini akhirnya selesai. Menurut pendapat saya, kita tidak seharusnya tinggal di sini sebagai bola lampu listrik. Mari kita cari tempat dan saya akan mentraktirmu minum. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, Michael Liu menyeret Kevin Ye dan pergi seperti angin. Howard Zhang adalah satu-satunya yang tersisa di taman. Di saat gugup dan cemas ini, sebuah melodi yang familiar tiba-tiba terngiang di benak Howard Zhang yang cemas, cepat kembali, aku tidak tahan sendiri. Howard Zhang terus bergerak, kepalanya tertunduk, tidak berani menatap gadis di depannya. Howard Zhang memang seorang pemula dalam hal menjemput gadis, dan dia bahkan tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan dengan gadis di depannya. Setelah lama ragu-ragu, Howard Zhang akhirnya mengeluarkan beberapa patah kata, lalu tertawa dan berkata, tentang itu, Liu Seng, apakah kamu sudah makan? Liu Sengmin Yue terkejut, dia menatap Howard Zhang dengan rasa ingin tahu dan berpikir dalam hati, negara timur benar-benar negara yang berbudi pekerti, untuk benar-benar bertanya kepada pihak lain apakah mereka sudah makan sebelum kompetisi. Karena Howard Zhang telah bertanya, Liu Sengmin Yue secara alami menjawab, saya sudah makan, terima kasih Howard Zhang atas perhatian Anda. Setelah menjawab pertanyaan, Howard Zhang masih tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan kaku dan menatap lurus ke mata Liu Sengmin Yue. Howard Zhang sudah menggaruk telinga dan pipinya, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebenarnya, ketika menghadapi gadis yang begitu cantik seperti Liu Sengmin Yue, dia benar-benar memiliki keinginan untuk berlari. Di hutan kecil di sisi lain, Michael Liu yang baru saja mengatakan bahwa dia akan minum secangkir menarik Kevin Ye untuk berjongkok, senyum nakal di wajahnya, dan memperhatikan gerakan Howard Zhang dan Kevin Ye menatap Michael Liu dengan jijik dan berkata, katakanlah, Liu tua, bukankah kau bilang kau ingin minum segelas? Mengapa kau bersembunyi di sudut dan mengintip dari jauh sekarang? Michael Liu terdiam, dan membuat gerakan diam, sebelum tertawa, kakak ipar, jangan bilang kau tidak ingin melihat cerita plot yang tak terduga yang akan terjadi di saat berikutnya. Aku samar-samar merasa bahwa Howard Zhang, bocah bodoh itu, pasti akan mengejutkanku dengan penampilannya berikutnya. Ini jauh lebih menarik daripada minum segelas anggur. Wajah Kevin Ye dipenuhi garis-garis hitam saat ia menarik napas dalam-dalam, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Meskipun ia mengatakannya seperti itu, wajah Kevin Ye juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ia berjongkok dan bersembunyi di dalam semak-semak sambil menatap Howard Zhang dan Liu Sengmin Yue. Mengenai pendekatan Kevin Ye yang tidak masuk akal, Michael Liu hanya membalasnya dengan senyum nakal. Namun, bagian cerita selanjutnya benar-benar melampaui ekspektasi Michael Liu. Ini karena Liu Sengmin Yue,
pasangan yang seusia ini tidak menimbulkan percikan cinta yang cepat di antara mereka. Michael Liu juga tidak merancang adegan di mana mereka berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman dengan paksa. Howard Zhang dan Liu Zhengyue saat ini seperti dua boneka manusia yang berdiri berhadapan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti kata pepatah, kaisar sama sekali tidak cemas. Melihat kedua orang ini berdiri di sana dengan bodoh seperti tiang kayu dengan dahi Michael Liu yang penuh dengan rambut putih, dia berteriak, "Ibu, apa yang dilakukan kedua orang ini? Bagaimana ini bisa disebut kencan?" Saat dia khawatir, Michael Liu terus mengejek Howard Zhang, "Hyacin, dasar bocah nakal, kamu terlalu tidak jantan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Naik dan berpegangan tangan." Melihat Michael Liu menari-nari dengan gelisah dan melambaikan tangan, Kevin Ye akhirnya melihat beberapa petunjuk aneh. Dia bertanya dengan lembut, "Liu tua, tidakkah kamu merasa bahwa Liu Zhengyue sangat aneh? Apakah kamu yakin dia di sini untuk berkencan dengan Hyacin?" Michael Liu terkejut, dan segera menjawab, "Tentu saja, jika bukan karena gadis kecil ini datang untuk berkencan, lalu untuk apa dia ada di sini?" Michael Liu kemudian melanjutkan, "Lagi pula, surat itu ditulis dengan sangat jelas. Bulan ditutupi oleh cabang-cabang pohon willow, dan orang-orang akan menemuimu saat senja. Aku menantikan pukul 6 malam ini di Taman Danau Jun." Kevin Ye mendesis, lalu menatap Michael Liu dan berkata, "Di atas bulan, ada cabang pohon willow. Tapi Liu tua, apakah kamu pernah melihat seorang gadis dengan pedang berkencan sebelumnya?" Ini, Michael Liu langsung terdiam. Namun setelah berpikir cukup lama, Michael Liu akhirnya menemukan penjelasan, mungkin dia takut Hyacin akan mengambil kesempatan untuk berkomplot melawannya, dan pedang itu bisa digunakan untuk membela diri. Kevin Ye langsung memarahi, dan memberi Michael Liu sebuah kodok asam manis, "Aku tidak ingin tertipu oleh ini, kurasa pasti ada semacam kesalahpahaman." Michael Liu menangis kesakitan, lalu bergumam, "Kesalahpahaman? Kesalahpahaman macam apa yang bisa terjadi antara pria dan wanita ini? Mungkinkah gadis kecil dari pulau ini datang ke Hyacin untuk bertanding?" Lalu tertawa sinis, "Bahkan jika kau ingin berdiskusi tentang seni bela diri dengan Hyacin, setidaknya kau harus berdiskusi tentang seni bela diri ranjang." Mengenai Michael Liu, si otak mati, Kevin Ye sudah tidak punya kekuatan untuk mengkritiknya. Kevin Ye saat ini bahkan lebih berhati-hati, menatap Howard Zhang dan Liu Zhengyue yang berada di sisi lain. Mengenai orang yang dimaksud, Howard Zhang lebih cemas daripada orang lain. Meskipun bocah nakal ini berdiri diam seolah-olah dia adalah kayu, pikirannya berkelebat dengan segala macam ide dan topik, berharap untuk memperpendek jarak antara dirinya dan si cantik ini. Namun, setelah berpikir lama, Howard Zhang, si idiot emosional ini, tergagap sampai dia tidak bisa memikirkan sepatah kata pun untuk diucapkan. Di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Memegang pedang di tangannya, dia dengan hati-hati berkata dalam hatinya, "Guru pernah mengajariku bahwa menjadi yang pertama bergerak adalah kebohongan. Seorang ahli sejati akan mengungkapkan kekurangan mereka begitu mereka mulai bertarung." Howard Zhang memang lawan yang langka, dan melihat dia yang tidak bergerak penampilannya, sepertinya dia mencoba menahan napas. Lawan seperti itu layak dilawan. Jika Howard Zhang, yang menggaruk telinganya dan menggaruk kepalanya sambil tersenyum, tahu apa yang dipikirkan Liu Zhengyue, maka penampilannya pasti akan menjadi keringat dingin yang menetes. "Naga hitam, tebing ini adalah naga hitam berusia seabad. Maaf, ini diperbarui terlambat hari ini, tetapi akan lebih buruk hari ini. Jika Anda kurang, Anda dapat menebusnya besok. Selamat malam, semuanya." Teknik amplifikasi C265. Di tengah danau yang gelap di taman, Kevin Ye dan Michael Liu, dua instruktur cinta, ingin mengajari tikus putih kecil Howard Zhang tentang cinta dan eksekusi. Namun seiring berjalannya waktu, Kevin Ye dan Michael Liu benar-benar bingung, mereka sama sekali tidak mengerti di pesawat seperti apa Howard Zhang dan Liu Zhengyue berada. Michael Liu dan Kevin Ye saling memandang. "Kakak ipar, menurutmu apa yang mereka berdua lakukan?" Kevin Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin." Michael Liu tidak berdaya. Dia duduk di tanah dan mengambil 2 napas dalam-dalam sambil berkata, "Sial, baru sekarang aku menyadari bahwa menjadi antek membutuhkan banyak kekuatan." Michael Liu tertawa meremehkan diri sendiri, lalu memarahi, "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan si bocah Hyacin itu. Jika kamu menyukainya, pergilah, apa artinya berdiri di sana dengan bodoh selama ini?" Kevin Ye juga bingung. Awalnya, Kevin Ye menduga bahwa Liu Zhengyue tidak membawa pedang ke sini untuk berkencan, tetapi untuk menantangnya.
Namun, setelah lama mencari, kedua orang ini seperti orang-orangan sawah yang berdiri di sana tanpa bergerak, dan bahkan Kevin Ye mulai curiga bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan Michael Liu, membawa pedang untuk membela diri, itu terlalu aneh. Belum lagi Michael Liu, bahkan Kevin Ye mulai secara tidak sadar menjadi cemas. Menundukkan kepalanya, Kevin Ye mengerang, bocah Hyacin itu terlalu lambat. Sial, jika ini terus berlanjut, bahkan anak-anak dari keluarga lain akan keluar untuk membuat kecap, dan dia masih menatap kita. Michael Liu mengambil alih, dan tertawa, saya pikir perlu memberi anak ini, Hyacin, pelajaran setelah kita kembali. Jika tidak, saya pikir bocah ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Jarang bagi Kevin Ye untuk setuju dengan sudut pandang Michael Liu, dan dia mengangguk dengan keras, saya pikir itu perlu. Ini sangat mendesak bagi seorang guru cinta yang sedang menonton pertunjukan, tetapi itu tidak ada gunanya. Seiring berjalannya waktu, langit di atas Linhai berangsur-angsur menjadi gelap, dan cahaya bulan yang terang dengan cepat menggantikan kecemerlangan matahari saat menyinari seluruh Linhai. Para tetua yang telah berolahraga di taman mulai pergi. Seluruh taman tiba-tiba menjadi sunyi, begitu sunyi hingga suara napas bisa terdengar. Di sisi lain, hati Howard Zhang menjadi semakin cemas saat dia melihat warna wajah mereka semakin redup. Namun, cewek tetaplah cewek. Menghadapi Liu Zheng Mingyue, kecantikan seperti ini, dia masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan hanya bisa fokus pada kecemasannya sendiri. Tentu saja, Liu Zheng Mingyue, yang berdiri di seberang Howard Zhang, juga bernapas dengan cepat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Howard Zhang benar-benar memiliki pengendalian diri yang kuat. Setelah menatapku begitu lama, dia ternyata masih begitu tenang. Dia benar-benar seorang ahli yang layak dihormati. Howard Zhang tidak tahu harus berkata apa, tetapi Liu Zheng Mingyue berbeda, dia sudah mulai merasa cemas. Menolehkan kepalanya untuk melihat bulan terang yang tergantung di langit, Liu Zheng Mingyue tidak dapat menahannya lagi. Ia menghela napas panjang dan berkata, Howard Zhang, kau benar-benar kuat. Namun, aku tidak akan menyerah. Howard Zhang tertegun, ia tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan Howard Zhang telah duduk dengan tenang dalam pikirannya sendiri. Ketika ia mendengar kata-kata Liu Zheng Mingyue, ia hanya merasa bahwa suara Liu Zheng Mingyue sangat menyenangkan untuk didengar, tetapi mengenai apa yang sebenarnya dikatakan Liu Zheng Mingyue, Howard Zhang tidak bereaksi sedikit pun. Namun, Liu Zheng Mingyue tidak memberi Howard Zhang waktu untuk bereaksi. Ia melambaikan tangannya dengan ringan dan pedang panjang dalam pelukannya langsung terhunus, memancarkan jejak kesuraman di bawah sinar bulan. Liu Zheng Mingyue memegang pedang, menginjak bakiak kayu, dan bergegas menuju Howard Zhang. Ledakan. Howard Zhang terkejut, lalu ia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Setelah dikelilingi oleh mereka untuk waktu yang lama, Howard Zhang masih tidak dapat memikirkan alasannya, bukankah sudah ada tanggal yang disepakati? Kenapa gadis pulau ini bertingkah gila? Aku tidak menggodanya, bajingan-bajingan yang diberikan Liu Tua kepadaku tidak berguna bahkan jika aku hanya menggunakan satu jurus, bagaimana mungkin aku dituduh dengan tidak adil? Melihat pedang Liu Zheng Mingyue melesat ke arahnya, Howard Zhang secara naluriah mundur selangkah. Namun, Liu Zheng Mingyue telah bersiap untuk pertempuran ini, dan Howard Zhang sedang terburu-buru untuk menghadapinya. Ditambah lagi fakta bahwa Howard Zhang adalah seorang pemula dalam hal seni bela diri, mustahil baginya untuk lolos dari jangkauan pedang Ki Liu Zheng Mingyue tidak peduli seberapa jauh dia mundur. Saat dia mundur, Howard Zhang dengan cemas bertanya, Liu Zheng, mari kita bicara dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Pedang Liu Zheng Mingyue berkibar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, rambutnya yang panjang berkibar di bawah sinar bulan, dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Di semak-semak, Kevin Ye dan Michael Liu tercengang. Mereka tidak siap untuk situasi yang tidak terduga seperti itu. Michael Liu berkata dengan lembut, apakah kau sudah bertindak? Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba mulai menyerang? Mungkinkah si idiot Hyacin mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya sehingga membuatnya marah? Ya Tuhan. Namun, fokus perhatian Kevin Ye dan Kevin Ye benar-benar berbeda. Michael Liu sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan fokus perhatian Kevin Ye bahkan lebih terkonsentrasi pada Liu Zheng Mingyue, pedang Ki, tahap awal sapi harimau. Memikirkan hal itu, Kevin Ye mengerutkan bibirnya menjadi senyuman, dan berpikir dalam hatinya, aku benar-benar ingin melihat bagaimana Hyacin dapat menangani bocah ini. Di bawah sinar bulan, Liu Zheng Mingyue melihat bahwa pedang Liu Zheng Mingyue mempesona, jadi dia mundur 2 langkah untuk menghindar, tetapi serangan pedang Liu Zheng Mingyue tidak berhenti.
Howard Zhang hanya bisa menghentakkan kakinya dengan keras, menghancurkan sepotong ubin batu kapur. Kemudian, dia menyapu telapak tangannya di sepanjang tepi pedang Liu Sengmingyue. Liu Sengmingyue melompat kaget, dan berpikir, apa metode bertarung ini, apakah dia tidak takut dengan cahaya pedangku? Sebenarnya, Howard Zhang tidak punya pilihan lain, ini adalah pilihan bawah sadar orang normal. Liu Sengmingyue mendengus dingin saat dia mengambil keputusan. Ujung pedang itu mulai berputar di depan telapak tangan Howard Zhang. Untung saja Howard Zhang dilindungi oleh teknik latihan tubuh dari klan penyihir. Kalau tidak, tamparan Howard Zhang ini pasti akan membuatnya lumpuh. Dia merasakan mati rasa dan nyeri di telapak tangannya, tetapi di bawah cahaya pedang, tidak ada darah yang mengalir keluar dari telapak tangan Howard Zhang, hanya beberapa garis putih tambahan. Liu Sengmingyue terkejut sekali lagi, dan berpikir, mungkinkah ini master seni bela diri paling misterius yang dibicarakan, penutup lonceng emas yang kebal. Sepertinya Howard Zhang memang kuat. Sambil berpikir, Liu Sengmingyue menarik pedang dari telapak tangan Howard Zhang dengan satu tangan dan kemudian terbang ke udara. Sosoknya yang cantik berbalik dan meluncur di udara, dan dengan pedang di tangannya menari dengan anggun, 3 cahaya pedang terbagi menjadi 3 jalur yang berbeda saat mereka menyerang Howard Zhang, 3 gaya Liu Seng, menghukum surga, membasmi bumi, dan reinkarnasi. Howard Zhang dengan cemas mundur 2 langkah, menatap pedang Qi yang berkilauan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi cemas. Apa ini, aku hanya memikirkan sebuah pertemuan, apakah perlu menjadi begitu gila? Apakah mudah bagiku untuk jatuh cinta? Setelah menenangkan diri, Howard Zhang mendengus marah, dan lantai batu di tengah danau mulai bergetar tak terkendali. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Howard Zhang diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup. Cahaya keemasan ini tampaknya mengandung energi yang sangat kuat, dan langsung menghancurkan 3 pedang Qi milik Liu Sengmingyue. Liu Sengmingyue gemetar ketakutan, bagaimana ini mungkin, itu sebenarnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Tepat saat Liu Sengmingyue tertegun, Howard Zhang akhirnya menemukan celah dan bertanya dengan cemas, Liu Seng, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Tidak, apakah kamu mengirimiku pesan tentang kencan? Mengapa kamu menyerang begitu kamu bangun? Liu Sengmingyue terkejut sejenak, dia menatap Howard Zhang dengan ekspresi aneh, lalu berkata dengan kaku, Howard Zhang Jun, bukankah kita sedang berkencan sekarang, apakah ada yang salah dengan itu? Howard Zhang adalah orang yang penuh dengan keluhan, dan berkata dalam hatinya, kencan macam apa ini hanya mempertaruhkan nyawanya. Lupakan Howard Zhang, bahkan Kevin Ye dan Michael Liu yang mengamati tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari saat Liu Sengmingyue bergerak sampai sekarang, itu hanya beberapa saat, tetapi Kevin Ye telah dengan jelas melihat betapa mematikannya gerakan Liu Sengmingyue. Ini benar-benar sebuah kompetisi, ini sama sekali bukan kencan, tetapi dari arti kata-kata Liu Sengmingyue, sepertinya ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Michael Liu, sahabat yang luar biasa, tak tertandingi, dan jahat ini, sama sekali tidak peduli dengan kesulitan Howard Zhang. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang penuh semangat di wajahnya, aku benar-benar tidak menyangka itu, benar-benar tidak menyangka si Hyacin itu sekuat ini. Tidak, tunggu sampai liburan musim panas, aku harus belajar seni bela diri dengan benar dari kakak ipar, aku pasti tidak boleh kalah jauh dari Hyacin. Mengenai ekspresi sombong Michael Liu, Kevin Ye hanya memutar matanya ke arahnya. Makna yang lebih dalam dari itu adalah agar Michael Liu memahaminya sendiri. Tepat ketika Kevin Ye dan Michael Liu bingung tentang apa yang harus dilakukan, Howard Zhang dan Liu Sengmingyue sekali lagi mulai bertarung. Namun secara umum, Howard Zhang hanya fokus pada pertahanan, sementara Liu Sengmingyue mendekat dengan setiap gerakan, terlihat sangat tajam dan ganas. Setelah mereka berdua bertukar beberapa pukulan lagi, Liu Sengmingyue akhirnya menjadi marah. Dengan pedang yang dipegang secara horizontal di depan dadanya, dia dengan marah menegur, Howard Zhang Jun, apa artinya terus-menerus menghindar? Melihat Liu Sengmingyue yang cantik begitu marah, Howard Zhang hanya ingin mengatakan satu kalimat, bayimu menderita. Karena saat itu, Howard Zhang sama sekali tidak menyadari situasinya. Melihat Howard Zhang tidak menjawabnya, Liu Sengmingyue menjadi semakin marah. Pedang panjang di tangannya menebas langit, dan kemudian mengeluarkan beberapa bunga pedang. Setelah itu, Liu Sengmingyue berteriak, aku tidak percaya bahwa bahkan dengan teknik pedang Liu Seng yang luar biasa, aku tidak dapat menembus pertahananmu. Dao pedang, surga. Seketika, Howard Zhang merasakan tekanan di sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh ujung pedang yang tajam, menyebabkan dia tidak dapat bergerak sama sekali.
Meskipun Michael Liu tidak dapat melihat pedang Qi dengan mata telanjangnya, dia dapat merasakan ketakutan yang menyebar di sekelilingnya. Dia berteriak keras, apakah gadis ini mencoba bergerak? Kevin Ye, yang sedang menonton pertempuran di samping Michael Liu, mengerutkan kening dan berpikir, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kultivasi gadis ini hanya pada tahap awal alam sapi harimau, tetapi kekuatan pedangnya yang tajam mungkin telah mencapai potensi membunuh tahap tengah alam sapi harimau. Memikirkan hal itu, sosok Kevin Ye melintas, berubah menjadi hantu yang melesat ke tengah Howard Zhang dan Liu Sengmingyue.